Halo sahabat langit biru 01. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas kisah dari kisah Hanuman yang mengalahkan para dewa dan memakan matahari. Hayu lur meluncur. Alkisah di sebuah istana hiduplah Hanuman. Hanuman adalah dewa kera, putra dewa Bayu yang bernama Pawan dan istrinya Anjani. Semenjak kecil, Hanuman terkenal sangat lincah dan aktif. Demi memenuhi sifatnya itu, ia harus makan makanan yang sehat juga. Untuk itulah ia selalu cepat merasa lapar dan siap memakan apa saja yang enak dan bisa diraihnya. Semua orang terheran-heran melihat dia makan yang tidak pernah merasa kenyang. Dan dia selalu merasa kurang terhadap semua makanan yang disajikan. Dia meminta lagi, akhirnya semua makanan dikeluarkan. Ibunya menyuruh dia berhenti makan, namun Hanuman bilang masih lapar. Malam pun tiba, dia tidur dengan dikelonin ibunya. Namun ia terbangun karena dia masih merasa lapar. Bang. Hanuman bergegas pergi ke dapur untuk mencari makanan. Namun sayang semua stok makanan habis. Hanuman pun merasa kesal. Matahari sudah mulai terbit, dan Hanuman pun melihatnya. Namun di matanya matahari terlihat seperti buah apel yang enak untuk disantap. Macam tak betul je budak ni. Hanuman menggunakan kekuatannya sampai seisi istana bergetar dan tembok pun retak. Dia ingin memakan matahari. Dia terbang menggunakan kekuatan dahsyatnya. Bahkan seperti jet tempur, semua orang yang melihatnya terpana akan sosok Hanuman yang melayang di atas langit. Hanuman terus menuju matahari. Burung di atas mengacaukan pikiran Hanuman hingga dia menabrak gunung di atas awan. Dia tidak merasa kesakitan. Bahkan dia tidak kedinginan. Hanuman kembali terbang dengan kekuatan maha dahsyatnya. Kini Hanuman sudah melewati bumi dan berada di angkasa. Hanuman senang dan berjoget dan bergoyang di angkasa. Goyang karawang hula atuh. Goyang karawang. Dia kembali melanjutkan perjalanan menuju matahari. Terlihat dia sangat cepat terbang hingga menabrak sebuah planet. Dia sama sekali tidak terluka. Planet itu hancur berkeping-keping. Bahkan dia hampir menabrak dewa yang sedang bersemedi. Sontak dewa tersebut kaget. Sosok makhluk apakah itu yang sudah mengganggunya? Sin berpindah, dewa matahari sedang berkumpul dengan para dewa lainnya. Dan tiba dikejutkan dengan adanya aduan bahwa di luar sana ada kera kecil akan menuju ke sini. Dewa matahari yang panik dan segera memerintahkan punggawanya untuk menghadang makhluk tersebut. Hanuman yang sedang terbang pun bertemu dengan utusan sang dewa matahari. Dia melarang Hanuman untuk tidak melanjutkan menuju matahari. Namun keinginan Hanuman tidak bisa dicegah, dia terus melanjutkan menuju matahari. Utusan tersebut mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Hanuman agar tidak sampai di matahari. Sementara itu di istana, ibunya Hanuman hendak pergi melihatnya, namun sayang Hanuman tidak ada di kamarnya. Ibunya kaget Hanuman tidak ada. Lalu dia berdoa agar Hanuman selalu dalam keselamatan, dikeluar dan melihat langit yang tidak seperti biasanya. Hanuman terbelenggu, dia tidak bisa berkutik karena dihajar oleh kekuatan utusan dewa matahari. Hanuman yang sakti berusaha untuk melepaskan kekuatan itu, yang pada akhirnya dia selamat dan tersenyum. Dewa matahari melihat kekuatan itu. Namun penggawa urusan dewa matahari tidak menyerah, dia kembali mengeluarkan kekuatan keduanya. Hanuman pun dibuat kebingungan oleh kekuatan itu. Parvati menyampaikan kecemasannya terhadap akan terjadi kerusakan besar yang ditimbulkan oleh Hanuman. Namun Mahadev menyampaikan dia percaya sama Hanuman dan misinya. Sementara ibunya dengan cemas menyampaikan kepada suaminya bahwa Hanuman tidak ada di dalam kamar. Hanuman menyampaikan akan menyerang balik utusan dewa matahari jika dia tetap melarang dia untuk pergi menuju matahari. Karena utusan tersebut tetap pada pendiriannya, Hanuman pun menyerang dan menunjukkan kekuatannya. Dewa matahari panik melihat Hanuman berhasil mengalahkan utusannya. Utusannya meminta maaf dan mempersilahkan Hanuman melanjutkan perjalanannya. Hanuman kembali terbang bagaikan jet tempur. Sementara di istana ibunya masih merasakan kecemasannya. Dewa matahari yang dibuat panik pun segera mengutus dewa api untuk menghadang Hanuman.
Dewa Api yang marah menyampaikan kepada Dewa Matahari, dia akan membawa pengacau itu ke sini. Dewa Api pun bertemu dengan Hanoman. Hanoman yang baik memberikan salam hormat. Dewa Api pun menerimanya dan menanyakan mau apa datang ke sini. Hanoman menjawab, saya akan menuju matahari. Dan Dewa Api mengeluarkan kekuatannya. Hingga Hanoman dikelilingi api. Hanoman yang santai tidak merasakan panas. Bahkan dia mengeluarkan kekuatan yang memadamkan kobaran api tersebut. Dewa Api heran. Lalu Hanoman pergi. Namun Dewa Api tidak tinggal diam. Dia menyerang Hanoman dengan kekuatan dahsyat keduanya. Hanoman berhenti dan menyerang balik Dewa Api. Dewa Api yang merasa dia tidak mampu melawannya. Dia menyerah pada Hanoman. Dewa Api meminta maaf dan menyuruh dia melanjutkan perjalanan menuju matahari. Perjalanan Hanoman tidak mudah begitu saja. Raja Matahari yang semakin khawatir akan Hanoman. Dia kembali memerintahkan Dewa Air untuk menghadangnya. Hanoman yang sedang dalam perjalanan sontak berhenti. Dia kembali mendapatkan serangan dari Dewa Air. Dewa Air terus menyerang Hanoman bertubi-tubi. Hingga akhirnya Hanoman dibekukan dan tidak bisa berkutik. Dewa Air merasa sombong telah menghabisinya. Mahadev melihat kejadian itu. Dewa Matahari pun merasa aman. Ketika Dewa Air hendak meninggalkan Hanoman, dia mendengar bunyi retakan. Sontak membuat dia kembali melihatnya. Ternyata Hanoman mengeluarkan kekuatannya agar dia lolos dari jeratan serangan Dewa Air. Hanoman berhasil lolos dari jeratan itu. Semua para dewa melihat dia. Terutama Dewa Air yang berhadapan dengan dia sangat terkejut dengan dahsyatnya kekuatan Hanoman. Hanoman terbang dan pergi menjauh. Dewa Air sontak kembali menyerang. Namun kekuatannya tidak ngepel sama sekali. Bahkan Hanoman terus melaju pakai jet tempur. Dewa Air meminta maaf kepada Dewa Matahari. Karena Hanoman berhasil lolos, Hanoman terus melaju dengan kencang bahkan secepat kilat. Rintangan kembali datang, selanjutnya Rahu datang menghadang Hanoman. Rahu menyerang Hanoman, namun Hanoman baru sekali serang saja Rahu kalah. Dewa Matahari semakin marah dan dia akan turun tangan sendiri untuk melawan Hanoman. Hanoman terus terbang cepat, dan dengan polosnya dia sambil membayangkan memakan matahari. Sin berpindah ibu dan bapaknya melakukan doa, walau terlihat kecemasan pada mereka. Selanjutnya di kerajaan langit, Rahu datang menemui Dewa Indra. Namun Dewa Indra menatap dengan amarah dan mengingat kejadian dahulu. Loro Usut punya usut ternyata mereka sebenarnya bermusuhan. Rahu menyampaikan kepada Dewa Indra, dirinya datang bukan untuk berperang. Namun di luar sana ada makhluk yang akan menelan matahari. Dewa Indra yang mendengar itu langsung murka. Dewa Indra akan menghajar Hanoman. Sementara itu Hanoman sudah sampai di depan matahari. Dewa Matahari yang melihatnya langsung keluar. Dewa Matahari menyuruh dia pulang. Karena kalau matahari sampai dimakannya, seluruh bumi akan gelap. Bahkan akan ada kehancuran alam semesta. Hanoman yang tidak tahu pengetahuan akan hal itu tidak menghiraukannya. Dewa Matahari murka dan mengeluarkan kekuatannya dengan memperbesar ukuran matahari. Namun Hanoman yang melihat itu malah terlihat senang. Dewa Matahari semakin memperbesar ukurannya. Tak kalah Hanoman pun mengeluarkan kesaktiannya dengan memperbesar dirinya. Di bumi sana efek dari semakin membesarnya matahari terjadi panas yang naik ratusan kali lipat suhunya. Manusia mulai kepanasan. Hutan kebakaran. Bahkan Parvati mengkhawatirkan kejadian itu, namun Mahadev menenangkannya. Hanoman semakin besar dan akan menelan matahari. Begitupun dengan Dewa Matahari yang semakin membesarkan ukurannya. Kini manusia sudah merasa terbakar. Bahkan bencana mulai datang. Sementara itu ibu Hanoman semakin cemas dengan keberadaan Hanoman. Ditambah situasi bencana alam ini. Pertempuran Hanoman dan Dewa Matahari semakin menjadi-jadi. Satu sama lain saling memperbesar diri. Sekarang efek dari pertarungan tersebut mulai berimbas kemana-mana. Alam rusak. Manusia banyak yang jatuh mati kepanasan. Sementara itu, Hanoman dan Dewa Matahari yang masih bertarung
Dewa Matahari sudah tidak bisa memperbesar lagi dirinya. Overlord, guys. Dewa Matahari melihat perwujudan Siwa pada Hanuman. Dewa Matahari terdiam dan merelakan dirinya ditelan Hanuman. Karena siapa lagi yang bisa menelan matahari kalau bukan Siwa? Secara sontak langsung semua alam menjadi gelap gulita, tidak ada cahaya matahari. Rahu yang sedang bersama Dewa Indra pun memberitahu bahwa ini semua pasti ulah makhluk kecil itu. Sontak Dewa Indra marah dan akan menghajarnya. Sementara itu para dewa memohon kepada Hanuman untuk segera mengeluarkan Dewa Matahari dari dalam perutnya. Karena bumi menjadi gelap, dan banyak orang yang sedang berdoa memohon untuk segera terang. Mahadev datang untuk mengabulkan itu semua. Akhirnya matahari dikeluarkan dari dalam perut Hanuman. Akhirnya matahari keluar dari dalam perut Hanuman. Para dewa berterima kasih kepada Mahadev dan mengaturkan sembahnya. Semuanya kembali menjadi terang kembali dan kehidupan menjadi normal. Semua manusia pun bersyukur atas semua ini. Tapi guys, Hanuman yang polos dan tidak tahu akan pengetahuan itu, dia kembali terbang dan akan memakan matahari. Kini Hanuman akan berhadapan dengan Dewa Indra, di mana Dewa Indra akan menghajar Hanuman. Sementara di istana ibunya yang semakin mencemaskan keberadaan Hanuman yang entah di mana. Pertarungan dengan Dewa Indra dimulai. Dewa Indra memerintahkan gajah putihnya untuk menyerang Hanuman. Pertarungan gajah dan Hanuman berlangsung lama. Rahu dan Dewa Indra pun menyaksikan terus. Hanuman hampir kesulitan. Dia dililit belalai gajah putih hingga tidak bisa bergerak. Akhirnya dia mempunyai ide dan melilit balik gajah putih itu. Dia melilit menggunakan ekornya. Akhirnya gajah putih itu lumpuh. Dewa Indra dan tahu pun dibuat terkesima olehnya. Setelah kelumpuhan gajahnya, Rahu menyuruh Dewa Indra menggunakan kekuatan lain. Sementara mereka menyusun strategi, Hanuman kabur. Dewa Indra kembali datang dan meringkusnya dengan kekuatan kedua. Hanuman terlihat santai, dengan mudahnya dia bebas. Dia malah bermain dengan gajah putih dan menderetnya ke depan Dewa Indra. Dewa Indra semakin marah dibuatnya. Dia akan membunuh Hanuman. Dewa Indra pun mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Mahadev melihat dan para dewa juga melihat kekuatan besar itu. Sementara ibunya meminta suaminya menyuruh semua orang untuk mencari Hanuman. Rahu menyuruh Dewa Indra agar segera melepaskan kekuatannya itu. Sementara Parvati mencemaskan itu dan Mahadev menenangkannya. Akhirnya Dewa Indra menghajar Hanuman dengan kekuatannya. Hanuman pun terpental dan kesakitan. Bahkan dia melayang jauh. Sementara di istana ibunya mempunyai firasat anaknya dalam keadaan bahaya. Hanuman merintis kesakitan, Rahu dan Raja Indra senang, Hanuman terus terperosok ke bawah. Ibunya yang sedang dilanda kegelisahan ditenangkan oleh suaminya, agar dia berdoa untuk keselamatan Hanuman. Namun di sana, Hanuman terus terperosok jauh akibat serangan Dewa Indra. Sementara itu di istana semua orang berdoa untuk keselamatan Hanuman. Ibunya berdia dengan penuh kesedihan. Dia memohon doa agar Hanuman kembali lagi ke istana dengan selamat. Hanuman ternyata sudah diselamatkan oleh Dewa Angin. Dia dibawa ke gua untuk diobati lukanya. Dewa Angin sangat murka melihat Hanuman sudah tidak bisa bernapas lagi. Dewa Angin murka akibat Hanuman sudah tidak bisa bernapas. Dia akan menarik semua angin udara agar semuanya merasakan kematian yang sama. Sementara itu Dewa Indra diingatkan oleh dewa lainnya agar dia meminta maaf kepada Dewa Angin atas perlakuannya membunuh Hanuman. Karena Hanuman adalah wujud Siwa di bumi,
Dewa Indra tidak mau meminta maaf karena dia sendiri yang awalnya membuat kekacauan. Dewa Angin yang masih murka terus menarik udara dan angin agar semua makhluk hidup dan alam binasa. Dan kini semua makhluk hidup mulai sudah untuk bernapas. Mereka mulai lemas karena sudah mulai tidak bisa bernapas. Bahkan keluarga istana yang sedang berdoa pun sudah mulai tidak bisa bernapas. Akhirnya Dewa Indra dan para dewa lainnya menghadap kepada tiga murti, yaitu Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Para dewa mengantar Dewa Indra untuk meminta maaf. Dewa Indra mengaturkan sembah. Dia tidak tahu kalau Hanuman wujud dari Siwa di bumi yang ditugaskan untuk melawan kekuatan iblis di bumi. Dewa Brahma mengatakan datang ke gua di mana Hanuman dan Dewa Angin berada. Dewa Angin pasti akan memaafkannya. Selanjutnya para dewa sudah ada di gua menemui Dewa Angin. Dewa Indra hendak meminta maaf. Tapi sayang Dewa Angin masih marah dan tidak mau memaafkannya kalau Hanuman tidak hidup kembali. Sementara di istana semua orang sudah tidak bisa bernapas, bahkan ibunya tergeletak. Dewa Indra memohon kepada tiga murti untuk menghidupkan Hanuman. Dan tiga murti mengabulkannya. Kini Hanuman yang terbaring dibangkitkan kembali oleh tiga murti, dan Hanuman pun bangun kembali. Hanuman sudah pulih, bahkan lukanya hilang, dan para dewa senang melihatnya. Dan dia mengaturkan sembah kepada Siwa karena telah menghidupkannya. Dewa Indra memohon untuk dimaafkan kepada Hanuman. Hanuman memaafkannya dengan meminta maaf balik. Hanuman yang melihat Dewa Angin datang menghampirinya dan memeluk Dewa Angin. Dewa Angin senang karena Hanuman sudah hidup kembali. Dewa Indra meminta maaf kepada Dewa Angin. Dewa Angin memaafkannya. Dewa Angin pun segera mengembalikan angin udara seperti semula. Akhirnya semua makhluk hidup normal kembali seperti biasanya. Kini Hanuman diberikan kekuatan oleh semua para dewa. Konon atas kekuatan inilah Hanuman jadi hidup abadi dan mempunyai kekuatan dahsyat. Dan film selesai, jangan lupa support terus guys. Shastro